Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dan dalam bahasa Arab, yaitu at-taqdir, dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun secara istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin Mann dan Gerard Wibron tahun 1997. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan peserta didik dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada, baik potensi yang ada di dalam maupun potensi di luar peserta didik sebagai suatu proses kerjasama. Pembelajaran tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan peserta didik saja, akan tetapi guru dan peserta didik bekerja sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dan pembelajaran adalah perubahan perilaku peserta didik, baik perubahan dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi hasil kerjasama antara guru dan siswa dalam proses belajar, sehingga diketahui kelemahan dan kelebihannya untuk kemudian dilakukan perbaikan, untuk mengambil keputusan atau penyusunan program selanjutnya. Oke, sekarang kita membahas tentang bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran. Dalam bentuk evaluasi pembelajaran itu mempunyai dua teknik. Yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Apa saja macam-macamnya? Mari kita simak. Yang pertama adalah teknik tes. Dalam pelaksanaan tes ini, peserta didik akan diajukan beberapa tugas yang harus dikerjakan atau dijawab, sehingga mendapatkan hasil nilai dalam perilaku anak didik tersebut. Dan macam-macamnya dalam bentuk teknik tes ini ada 3. Yang pertama, teknik tes tertulis. Bentuknya, peserta didik akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru pada waktu dan tempat tertentu. Terus yang kedua, tes lisan. Tes ini bentuknya yaitu peserta didik dituntut dengan jawaban langsung atau lisan. Maksudnya dituntut dengan jawaban langsung dengan lisan. Jadi jawabannya itu langsung tanpa tertulis. Terus yang ketiga, tes tindakan atau perbuatan. Bentuknya itu dengan perilaku, tindakan, dan perbuatan itu adalah sebagai jawabannya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teknik non-tes. Teknik non-tes ini tujuannya adalah untuk mengukur perbuatan, sikap, dan pertumbuhan anak. Di antaranya yaitu dengan yang pertama, skala bertingkat atau rating scale. Yaitu menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap hasil pertimbangan. Terus yang kedua adalah kuesioner. Kuesionernya adalah sebuah daftar pertanyaan, ya. Jadi sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan kita ukur. Kalau tidak tahu apa itu kuesioner, bahasa mudahnya itu adalah angket. Jadi itu ada angket kuesioner. Terus yang ketiga adalah daftar cocok. Daftar cocok itu yaitu deretan pertanyaan. Jadi beberapa deretan pertanyaan di mana orang yang kita evaluasi itu cuma mencocokkan soal-soal yang telah disediakan. Terus yang keempat adalah wawancara. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan. Dengan kata lain, evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai diajarkan. Dan yang kedua, tujuan. Tujuan itu ada 2. A. Untuk mengukur ketercapaian program.
Dan B. Untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Memberikan hasil pada siswa antara lain mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga, fungsi. Fungsi juga ada dua. A. Menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan pada akhir program atau pengajaran. B. Sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Dan yang keempat, manfaat dari evaluasi sumatif. Dan dari manfaat ini ada 3. Yang pertama, A. Untuk mengukur nilai, dan B. Untuk menentukan seorang siswa dapat atau tidak mengikuti kelompok dalam menerima program berikutnya, dan yang C. Untuk mengisi catatan kemampuan siswa. Secara umum, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau sub pokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahui hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Kemudian tujuan yang kedua, untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. Evaluasi formatif memiliki 2 fungsi. Yang pertama, sebagai balikan bagi siswa dan guru tentang kemajuan belajar. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki proyek, kurikulum, atau lokakarya. Manfaat bagi siswa. 1. Untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara menyeluruh atau belum. Yang kedua, merupakan penguatan bagi siswa dan memperbesar motivasi siswa untuk belajar lebih giat. Yang ketiga, untuk perbaikan belajar siswa. Yang keempat, sebagai diagnosa kekurangan dan kelebihan siswa. Kemudian manfaat bagi guru ada 2. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa. Evaluasi sumatif dan formatif. Seperti yang dikatakan Rusman mengutip pendapatnya, Skripen telah membuat perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif. Dalam evaluasi sumatif, evaluasi berfungsi untuk menetapkan keseluruhan penilaian program, termasuk menilai keseluruhan manfaat program tertentu dalam hubungannya dengan kontribusi terhadap kurikulum sekolah secara total. Dalam evaluasi formatif meliputi pembuatan penilaian dan usaha untuk menentukan sebab-sebab khusus. Informasi yang diperoleh dalam evaluasi formatif memberi kontribusi terhadap revisi program. Ini memungkinkan mengembang kurikulum untuk mengubah dan mengembangkan kurikulum sebelum menetapkan bentuk final. Perbedaan yang mendasar antara 2 tipe evaluasi ini menyangkut bagaimana evaluasi diperlakukan, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana hasil yang digunakan. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up
Don't need no coffee yet, got no makeup. How do you look so fine?